Ya, salam, selamat malam. Suara sahabat yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Jeremias Palihema di program Suara Sahabat. Pada kesempatan ini, mari saudara bersama-sama dengan saya untuk kita kembali melihat firman Tuhan. Kita kembali mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber harapan, dan juga membuat iman kita timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada malam ini saya mau saudara ada tetap tenang, saudara mendengarkan program dalam hampir 1 jam ke depan, supaya kita benar-benar mengerti, memahami tentang kehidupan kita hari-hari ini dalam melewati situasi yang sulit pada saat ini. Nah, saya beri tema pada malam ini, rebutlah hidup yang kekal. Mengapa hidup yang kekal itu harus direbut? Karena Alkitab catat, keselamatan itu harus dikerjakan. Saudara, Yesus datang ke dunia, Alkitab catat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, itu sebabnya hari-hari ini kita harus memahami dan mengerti ini, bahwa kita harus hidup atau kita harus rebut hidup yang kekal, supaya kita bisa masuk kepada sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Nanti kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Nah, pada kesempatan ini biarlah kita mulai melihat mengapa kita harus rebut hidup yang kekal. Karena iblis telah turun kepada kehidupan kita dengan geramnya yang dahsyat. Alkitab catat dalam Wahyu 12 ayat 12. Nah, karena iblis pada saat ini punya strategi yang kuat untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Nah, termasuk saya dan saudara. Gereja Tuhan diporak-poranda hari-hari ini. Gereja Tuhan punya kepentingan yang banyak. Punya kepentingan yang pertama adalah kepentingan keuangan, kepentingan yang kedua adalah kepentingan jabatan, dan kepentingan yang ketiga adalah kepentingan kedudukan, dan kepentingan yang keempat adalah kepentingan ingin menang sendiri. Itu yang terjadi hari-hari ini di dalam gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti ini, kita harus rebut hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal yang kita rebut dalam kehidupan kita, itu kita hilangkan semua kedagingan kita, keinginan-keinginan atau cinta terhadap dunia ini. Alkitab catat bahwa barang siapa bersahabat dengan dunia ini, dia menjadi musuh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti bahwa yang Tuhan inginkan hidup kita adalah hidup secara roh, supaya kita mengerti banyak hal tentang apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita. Nah, saya mulai berkata kepada beberapa orang, kalau kepercayaanmu atau pengenalanmu kepada Tuhan masih dari kata orang, maka saudara bertobat lagi. Karena keselamatan itu harus dikerjakan, dan bukan dikerjakan per banyak orang, tapi dikerjakan per pribadi. Per masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah, rebutlah hidup yang kekal. Ternyata hidup yang kekal itu harus direbut, karena iblis tidak tinggal diam, akan mencuri setiap apa yang kita miliki. Alkitab catat, Yesus berkata bahwa iblis datang hanya mencuri dan membinasakan. Apa yang dia curi dari hidup kita? Yang dia curi dari hidup kita adalah damai sejahtera, sukacita yang diberikan Tuhan, termasuk jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia bisa alihkan pandangan kita, cara berpikir kita, konsep-konsep kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia punya alasan untuk mendakwa hidup kita. Nah, apa yang harus kita jauhi atau hindari supaya kita bisa rebut hidup yang kekal? Yang pertama, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Saudara, hari ini sudah berapa lama saudara ada di gereja? Sudah berapa lama saudara duduk dan hidup bergereja atau hidup di dalam Tuhan, kemudian hidup saudara tidak pernah bertumbuh dan berkembang? Saya mau beritahu, kalau saudara ada di satu tempat sudah bertahun-tahun, bahkan
tahun dan tidak ada pertumbuhan dalam hidup saudara, maka saudara bisa angkat tangan dan keluar dari tempat itu. Karena begini, hidup kita harus benar-benar tidak punya kepentingan apapun. Kita mulai robohkan setiap tembok-tembok yang mengikat hidup kita. Kita harus percaya bahwa apa yang sudah dikatakan Tuhan, bahwa dalam jangka waktu 3 hari bait suci itu akan dirobohkan. Dan ternyata Yesus benar-benar pada waktu itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan bait suci dibangun kembali pada 3 hari. Nah, saya mau beritahu buat kita semua, kehidupan kita harus benar-benar mengarah kepada apa yang Tuhan Yesus mau. Kita harus melakukan semua sesuai dengan petunjuk Kristus. Kita harus melakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu ujung-ujungnya kita mengarah kepada kepentingan pribadi. Nah, saudara, hari ini daging benar-benar harus dihancurkan, karena manusia hidup secara daging tidak berkenan kepada Allah. Apa itu hidup secara daging? Yaitu yang kita pikirkan diri kita sendiri, pikirkan keluarga kita sendiri, di dalam gereja Tuhan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kemudian dalam menjalankan semua organisasi hanya pikirkan tentang keluarganya, pikirkan diri sendiri, orang-orang terdekatnya bertobat lagi dan lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Selama sekian tahun Yesus hidup dan 3,5 tahun perjalanan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bekerja untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan dalam hidupnya, semua ditinggalkan, termasuk keinginan-keinginan tentang dunia ini ditinggalkan semuanya. Padahal orang sudah angkat dia dan membawa dia ketika naik keledai, dan mereka menyampaikan, inilah dia raja orang-orang Yahudi, dan dia datang atas nama Tuhan, dia harus dipuji, raja damai. Dan itu benar harusnya terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika Simon Petrus berkata kepadanya bahwa ketika Yesus bilang dia akan kembali ke Yerusalem dan dia akan mati di sana, dia akan dianiaya dan bahkan akan disiksa, maka Rasul Petrus berkata, menarik tangannya dan berkata, itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kemudian Yesus bilang begini kepada Simon Petrus, nyala iblis, engkau hanya pikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi engkau tidak pernah pikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa di surga. Nah, hari-hari ini yang kita pikirkan apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan pelayanan, dan bahkan pelayanan bisa dijual beli hari-hari ini. Nah, saya mau kita punya kehidupan yang benar. Saya mau kita punya kehidupan pelayanan benar, cara ikut Tuhan yang benar, punya kekuatan yang benar, harapan yang benar, dan kepastian keselamatan dalam hidup kita. Nah, saudara, percayalah bahwa ajaran yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup kita, supaya hidup kita hidup secara roh dan bukan secara kedagingan dalam hidup ini. Saudara, orang yang hidup dalam daging cenderungnya menyatakan bahwa dunia ini aman, dunia ini aman. Saudara, dunia ini aman dan aman. Saudara, orang-orang yang punya hidup kedagingan tidak mau hidupnya menderita, tidak mau hidupnya mendapatkan sesuatu yang membuat kehidupannya menjadi bertumbuh secara kerohanian, tetapi yang ingin hanya menyenangkan kehidupan kedagingannya. Sehingga orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Yang dilihat hanya kesenangan-kesenangan pribadi, yang dilihatnya kesenangan-kesenangan organisasi, yang dilihatnya kesenangan-kesenangan perkembangan terhadap kehidupannya sendiri, golongannya sendiri, dan tidak pernah melihat apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidupnya. Nah, saudara, ini yang harus kita kerjakan dan yang harus kita jauhi adalah kepentingan kehidupan secara pribadi dalam hidup ini. Nah, memang saya belum lama turun dalam pelayanan, tapi kemudian ketika saya lihat ada tembok-tembok yang mengikat terhadap orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudara, dan saya jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang hidup, Alkitab catat, Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari setiap ikatan dosa, ikatan-ikatan aturan-aturan dunia. Tetapi kemudian
itulah kebenaran yang paling benar dalam hidup kita. Saya mau katakan hari ini bahwa semuanya itu adalah penyesatan yang terjadi di akhir zaman ini. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang harus dijauhi? Poin kedua, yaitu orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, orang-orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa itu yang pertama ciri-cirinya adalah orang-orang yang mencari-cari soal. Nah, hidup ini kemudian kita mulai bangun kehidupan secara pribadi, mulai bangun tembok kehidupan kita dan membuat orang-orang terkurung di dalam tembok yang kita bangun. Kemudian kita menyatakan kalau kamu keluar dari tempat ini kamu sesat karena kamu tidak ikuti dan kamu tidak taat kepada Tuhan. Nah, kita mulai ajarkan orang untuk taat kepada apa yang kita kerjakan, bukan taat kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Nah, ini miris hidup kita saat-saat ini. Nah, sehingga akhirnya orang-orang mengalami ketakutan dalam iman percaya kepada Tuhan, bukan lagi takut kepada Tuhan, tapi mulai takut kepada manusia. Nah, saudara, tugas kita hanya membawa orang kepada Kristus supaya dia tahu dan bersama Kristus jalan menuju kepada kerajaan yang kekal. Bukan kita ini kemudian orang ikut bersama dengan kita, kemudian kita bawa jalan itu. Kita bukan jalan itu, karena yang punya jalan itu adalah Kristus. Tugas kita membawa orang kepada jalan itu supaya mereka mengikuti Kristus dan bukan mengikuti aturan-aturan kita, organisasi kita, tetapi mengikuti Tuhan yang harus disembah, yang harus dipuji siang dan malam hidup ini. Alkitab catat, orang yang bermalam duduk di kaki Tuhan, Alkitab catat, dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, ciri-ciri yang kedua itu bersilat kata yang menyebabkan yang pertama dengki. Ya. Orang-orang yang berlagak tahu itu ciri-ciri yang bersilat kata yang menyebabkan dengki. Jadi saudara, hari-hari ini kemudian orang mulai membangun sesuatu dan menyatakan diri paling benar, dan itu akan terjadi kedengkian terhadap orang-orang yang lain. Nah, saudara, kalau hidup kita mulai membangun sesuatu dan orang lain mulai dengki terhadap hidup kita, berarti kita lagi masuk pada ciri-ciri bersilat kata. Yang kedua, cidra. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, curiga. Nah, kalau kita selalu bersilat kata, maka akan menyebabkan dengki, cidra, fitnah, dan curiga. Nah, kalau kita sudah mulai membangun di atas dasar bukan kepentingan Kristus, tapi atas dasar kepentingan kita, orang mulai curiga terhadap hidup kita, karena kita tidak ada keterbukaan apapun dalam hidup ini. Yang kita konsumsi adalah untuk hidup kita pribadi, kita keluarga kita, dan juga orang-orang terdekat di sekitaran kita. Tapi kita tidak melihat ada banyak orang yang mau dipakai Tuhan, tapi karena itu urusan kita dan untuk kehidupan kita, patahkan semua apa yang Yesus mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, kita patahkan semuanya supaya kepentingan kita naik lebih di atas dan orang-orang bisa dihancurkan. Mari saudara, kita harus berbesar hati hari-hari ini. Kita harus melihat bahwa kalau Tuhan mulai pakai orang-orang, kalau Tuhan mulai mengangkat orang-orang, kita harus support, mendukungnya di dalam pelayanan atau apapun. Kita harus punya kasih yang besar, saling menopang satu sama lain. Jangan kita melakukan segala sesuatu hanya membesarkan apa yang menjadi kepentingan kita, kemudian yang lain kita injak semuanya dan tidak menjadi berkat buat hidup kita. Saudara, ukuran keberhasilan dalam pelayanan bukan seberapa besar yang saudara pimpin, tetapi ukuran keberhasilan pelayanan apakah kualitas iman itu ada atau tidak. Nah, kita harus percaya benar bahwa Yesus yang selama hampir 3,5 tahun dalam perjalanan pelayanannya, kemudian ada sekitar sekian ribu orang yang mengikutnya, tetapi dia hanya mengumpulkan sekitar 12 murid, dan terakhir ketika pencurahan Roh Kudus sekitar 120 orang yang ada di sana, dan mereka menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita harus belajar teladan ini. Alkitab catat bahwa kita harus ikuti teladan Kristus. Yang ketiga, apa yang harus kita jauhi, hindari untuk bisa rebut hidup yang kekal? Yang ketiga adalah orang yang menganggap gereja atau ibadah adalah sumber keuntungan. Nah, ini baik kita sebagai
hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, kita mengajarkan sesuatu bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan dalam hidup kita. Saudara, maaf, hidup ini atau ibadah kita kepada Tuhan, kita datang di sana tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi malahan kita harus banyak berkorban buat Tuhan, kita harus banyak berkorban melakukan sesuatu, bukan kita mulai membuat sesuatu untuk kepentingan hidup kita, dan kita datang bahwa ini adalah sumber keuntungan. Saudara, di dalam ibadah yang kita kerjakan, yang diuntungkan bukan lagi tentang dunia ini, tentang kedagingan kita, tetapi yang diuntungkan itu adalah roh kita. Kita harus pahami ini benar-benar, bahwa di dalam ibadah yang membuat kita kuat itu karena roh kita semakin hari semakin kuat. Ya, saya memang tidak terlalu sepakat dengan ibadah-ibadah online, tapi hari ini saya bicarakan ini, saudara hanya duduk di rumah, dan ini bukanlah sebuah ibadah, tapi saudara mendengarkan tentang sesuatu yang saya sampaikan, nasihat dan juga firman Tuhan, supaya saudara bisa tumbuh dan berkembang. Nanti ada waktu tertentu kita akan duduk doa dan sepakat bersama memuji memuliakan Tuhan. Alkitab catat doa dengan sepakat akan melahirkan mujizat, dan di situ Tuhan cepat untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Orang-orang yang menganggap gereja atau ibadah adalah sumber keuntungan, ini miris kehidupannya. Karena bahwa kamu ke gereja aja, kamu ibadah aja supaya kamu dapat berkat, kamu dapat kekuatan, kamu dapat semua. Maaf, di dalam gereja kita hanya tempat untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, kalau di sana adalah tempat memuji, menyembah Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kerjakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang keempat, orang yang ingin kaya. Nah, ini satu, ini penting dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita hidup apa adanya, tapi kemudian kita ingin kaya dan kaya, akhirnya kita meninggalkan esensi panggilan kita yang sesungguhnya. Karena kita melihat kadang-kadang orang berkata bahwa pendetaku jadi miskin, pendetaku tidak punya apa-apa, pendetaku tidak bisa mempunyai fasilitas dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita punya pikiran seperti ini, maka kita tidak akan bisa untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, kalau hamba Tuhan harus menerima resiko, semua resiko harus diterima, karena sesungguhnya di dalam Alkitab catat, dalam kelemahan itulah maka kuasa Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita. Nah, saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dipersiapkan Tuhan supaya kehidupan benar-benar sempurna menuju kepada Kristus yang dijanjikan dalam hidup kita, supaya seperti Kristus sempurna, hidup kita juga sempurna di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang ingin kaya biasanya cepat terjatuh dalam pencobaan. Nah, saudara, mulai perhatikan ketika orang yang tidak punya apa-apa dari mulanya, kemudian tiba-tiba dikagetkan dengan semua kekayaan, maka kadang-kadang ada pencobaan dan cepat jatuh di sana. Yang ketiga, terjatuh dalam hawa nafsu. Nah, karena sudah punya semuanya, punya uang, punya segalanya, akhirnya terjatuh dalam yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, saudara, hawa nafsu itu bisa nafsu jahat dan lain-lain sebagainya. Saudara, yang tadi laki bisa jadi perempuan, kemudian perempuan bisa jadi laki karena punya segala sesuatu, ataupun bahkan mencari sensasional tersendiri supaya dilihat orang saudara mengalami kekuatan di dalam apa yang saudara kerjakan. Nah, yang ketiga, menjatuhkan dan membinasakan orang. Saudara, biasanya orang-orang yang punya semuanya karena dalam kondisi tertentu sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan karena semuanya sudah ada. Nah, yang kelima, saudara, yaitu cinta uang. Alkitab catat akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, saudara, boleh nggak punya uang? Ya boleh berusaha, boleh kerja, boleh, tetapi saudara harus jangan sampai mencintai uang. Orang yang cinta uang itu bukan cuma orang kaya, orang miskin juga cinta uang kok. Ya begini, ketika dia punya semua hanya untuk dirinya sendiri. Ada orang kaya juga berbagi-bagi kok. Dia tidak cinta harta miliknya karena dia berbagi kepada orang lain. Tapi kadang-kadang orang yang kehidupannya standar, punya ekonominya standar, apa yang ada padanya sudah ditahan terus untuk kebutuhan, kepentingannya, padahal orang lain juga membutuhkannya. Saudara,
hidup kita ini jangan kikir. Alkitab catat bahwa jangan kita menjadi kikir. Orang Manado bilang skakar, orang Ternate bilang skakar, orang Manado bilang bolotu. Itu tidak ada dalam hidup kita. Kita harus percaya benar bahwa kehidupan kita, Alkitab catat, kalau kita percaya kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu memberi maka kamu akan menerima. Kamu yang memberi disebut orang-orang yang bersuka cita. Nah, hidup ini harus ada, kita tidak bisa mencintai uang, tetapi yang kita cinta adalah Tuhan. Sekarang koreksi hidup saudara, apakah yang saudara cinta uang atau saudara cinta Tuhan? Kalau saudara cinta Tuhan, maka saudara tidak bisa melihat orang lain susah, karena hati saudara akan selalu tergerak untuk menolong orang-orang tertentu. Entah saudara punya atau tidak punya, tetapi saudara tetap terdorong untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau saudara cinta uang, saudara punya kelebihan atau tidak punya kelebihan, maka hati saudara tetap tertutup untuk tidak bisa menolong sesama di antara kita. Dan saudara, dari kelima poin-poin tersebut tadi, maka yang berikut harus kita kejar. Apa yang kita kejar? Yang kita kejar itu ini. Kita kejar yang pertama keadilan, kita kejar yang kedua ibadah, kita kejar yang ketiga kesetiaan, kita kejar yang keempat kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah saudara, kitab Matius, kitab 1 Timotius, ketika kita baca pasal 6 ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ya, dari semua yang tadi yang saya sudah jelaskan, maka pada poin yang berikutnya adalah kita ini disebut manusia Allah. Orang yang hidup dalam kerohanian itu disebut manusia Allah. Manusia Allah itu harus jauhi semua yang sudah tadi saya jelaskan. Yang 5 poin yang pertama, yaitu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, orang yang menganggap gereja sebagai sumber keuntungan, orang yang ingin kaya, dan yang berikut adalah orang yang cinta uang. Ini harus dijauhi atau dihindari, tetapi kita harus kejar yang pertama, yaitu keadilan. Ini penting saudara, dalam hidup kita harus kejar keadilan, karena kita harus adil dalam hidup ini. Kita harus punya keadilan terhadap sesama, kepada istri, anak-anak, kepada orang-orang di sekitaran kita. Hari-hari ini keadilan di negara kita, di kehidupan kita mulai hancur dan berantakan. Itu sebabnya hanya orang-orang yang hidup dalam Kristus yang bisa melakukan keadilan. Tetapi kalau orang-orang percaya kemudian sudah tidak bisa lagi melakukan keadilan, maka rusaklah semua tatahan dunia ini. Saya percaya saudara masih punya hati nurani, saya masih punya hati nurani untuk bisa merubah semua tatahan kehidupan. Cara satu-satunya, karena saya dan saudara tidak sanggup melakukannya, cara satu-satunya datang dan berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, kejar, yang dikejar itu ibadah. Nah saudara, kita hari-hari ini mulai melakukan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Alkitab catat yang kita kejar ibadah, tapi kita mulai jauhi ibadah di situasi sulit ini. Saya mau beritahu buat saudara bahwa kalau saudara jauhi ibadah, maka saudara tidak akan hidup lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apalagi ibadah-ibadah online yang tidak pada esensi yang sesungguhnya, atau tidak pada aturan-aturan sesungguhnya, atau tidak sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Nah saya mau beritahu, kita harus percaya ibadah itu adalah perjumpaan antara kita semua, duduk dan kita sama-sama bersepakat bahwa itu ibadah yang sejati yang kita kerjakan, sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan semua tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus kepada Bapa di surga. Nah harus ada ini. Makanya kita Maliaki berkata bahwa kurang ajar kamu ketika kamu berkata bahwa sia-sia orang beribadah kepada Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara, dalam situasi apapun, kalau saudara datang beribadah, Alkitab catat, maka doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Nah kita tidak mengambil keuntungan dari sana, tetapi yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah ini harus dikejar semua. Keadilan,
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Yang kedua yang kita kejar adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Nah, saudara, pertandingan iman yang benar. Saya berulang-ulang menyampaikan, iman itu tidak bisa berjalan bersama dengan hikmat. Kalau berhikmat, kalau saudara beriman, ya saudara beriman. Jangan gabungkan antara iman dan hikmat. Kalau saudara gabungkan antara iman dan hikmat, maka iman tidak akan berlaku, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa yang Yesus cari di dunia ini bukan hikmat. Yang Yesus cari di dunia ini, waktu dia datang, apakah saudara punya iman atau tidak? Nah, saudara koreksi sendiri hidup saudara. Saya mengkoreksi sendiri apa yang saya sampaikan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan hari ini. Nah, yang berikut, peringatan kepada orang-orang kaya. Jangan tinggi hati, jangan berharap kepada kekayaan, tetapi kepada kekayaan Tuhan. Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan yang terakhir, hindari omongan yang kosong. Nah, hari-hari ini kita mulai bicara bukan lagi mengarah kepada tatahan kebenaran, tetapi kita mulai cerita-cerita dongeng. Kita sampaikan tentang dongeng-dongeng supaya orang bisa mendengar dengan baik, supaya orang bisa ketawa ketiwi, dan itu buat kita lah keberhasilan. Maaf, itu semua kehancuran yang terjadi hari-hari ini yang harus diajarkan kepada setiap orang, kebenaran yang sejati. Alkitab harus menjadi landasan utama dan terutama hidup kita, supaya firman Tuhan benar-benar bekerja menimbulkan iman. Dan iman itu tidak main-main. Iman bukan hanya mengikuti apa kata orang, tetapi iman itu mengikuti apa kata Tuhan yang terdapat dalam firman Tuhan, apa kata Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Nah, kalau kita tiap hari omongnya kosong, omong yang tidak sesuai dengan tatahan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah ketika ada masalah mundur dari semuanya, dan kita tidak bisa mengambil resiko. Saudara mau jadi hamba Tuhan, saudara harus terima resikonya. Nah, kan saudara mau untuk melakukan sesuatu, jangan yang baik saudara terima, kemudian yang tidak baik saudara mundur dan tidak melakukan pertanggungjawaban dalam apapun. Nah, saya beritahu ini sebagai seorang anak muda yang baru terjun dalam pelayanan. Saya beritahu buat semua kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan lagi marah kepada kita hari-hari ini karena kita tidak lagi melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan iman yang Tuhan tanam hidup kita, tapi kita mulai melakukan dengan cara-cara kita, mengikuti semua apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita tidak melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa kalau kita kerjakan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, maka semua yang kita buat akan berhasil. Semua yang kita buat akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita kerjakan semuanya berdasarkan apa keinginan kita, berdasarkan apa yang kita mau, berdasarkan kepentingan keluarga, kepentingan diri, kepentingan organisasi, kepentingan golongan, maka saya pastikan Tuhan akan marah semua dengan kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus ikuti apa yang Alkitab catat. Percaya kepada Tuhan. Kalau saudara back to the Bible, saudara balik ke Alkitab, maka ada kekuatan yang saudara terima. Jangan takut memberitakan kebenaran kepada siapapun dalam situasi apapun, baik susah maupun senang. Tetap beritakan kebenaran yang sesungguhnya, karena kebenaran itu mengandung janji, dan kebenaran itu membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara sahabat yang ada di rumah. Kita berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Saya akan membahas lebih tajam lagi tentang hal yang penting mengenai firman Tuhan, dan biar kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera menempati hati saudara, tinggal dalam hidup saudara, dan memerintah di dalam hati saudara, supaya saudara tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan segala perkara dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Salam dari Gereja Sahabat Indonesia dan kru kami yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.